wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Azamir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa meskipun dalam kondisi yang masih PSBB ya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya selalu bersolawat kepada Rasulullah dan diberikan syafaat sampai yaumil akhir nanti. Pada pagi hari ini, sahabat Azamir, 1 jam bersama saya Muhammad Nur Septian dengan obrolan santai Azamir, obrolan ringan Azamir. Jadi jangan berat-berat nih Pak Kus ya. Siap. Ya. Tapi sebelum kita mulai, sedikit mengingatkan untuk sahabat semua, bagi sahabat yang sedang berada di rumah, jangan lupa 3M-nya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, baik rumah maupun lingkungan sekitar. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi nutrisi dan gizi yang seimbang. Kemudian jangan lupa aktivitas olahraga ringan meskipun di dalam rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Kemudian bagi sahabat yang sedang beraktivitas di luar, jangan lupa juga 3M-nya. Yang pertama adalah mencuci tangan ketika di luar, kemudian menggunakan masker, dan kemudian menjaga jarak. Nah, ini kita udah menjaga jarak belum nih? Ya. Soalnya udah. Soalnya udah ya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Kusnadi. Beliau salah satu guru pendidikan agama Islam di Azamir. Selain itu juga beliau adalah dulunya seorang santri ya. Alhamdulillah. Ya? Nah, biasa kita mengenalnya dengan Abakus. Assalamualaikum Abakus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini menarik sekali Abakus. Tema pada obras kali ini luar biasa, kita mengadakan obras kembali. Nah, tapi sebelum kita ke tema, sedikit Abakus kesan dulu menjadi seorang santri gitu. Seperti apa Abakus? Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita kelak di harumil kiamat mendapatkan syafaatnya. Nah, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Septian, kemudian kepada keluarga besar Lembaga Islam Azamir. Mudah-mudahan keluarga besar LPI Azamir, terutama keluarga almarhum Bapak Haji Amir Ismail, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini merupakan mudah-mudahan bagian dari bentuk amal ibadah beliau, karena kita dengan gedung ini, dengan dibentuknya gedung ini, dengan dibangunnya gedung ini, kita sadar atau tidak sadar kita digiring oleh beliau, oleh almarhum untuk berdakwah mensiarkan agama. Sadar atau tidak sadar, mengelak ataupun tidak, bahwa tujuan beliau almarhum adalah sangat mulia, yang mudah-mudahan ini bagian amal jariah, amal yang tidak putus. Selagi gedung ini masih
diinjak oleh orang-orang atau masih diisi oleh orang-orang yang mau memperjuangkan agama, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya. Karena saya juga teringat dengan terakhir saya dengan beliau waktu ngobrol di depan di samping kolam renang, kemudian disusul dengan Pak Hamzah pas jam 9 atau sekitar jam 10 katanya pingsan, langsung kami ke sana ke Rumah Sakit Mulia pada waktu itu. Nah itu kalau mengenang beliau saya juga kadang-kadang terkesan gitu terkesan karena kearifannya, ketegasannya, juga berani dalam hal kebaikan. Nah ini mudah-mudahan amal ibadah buat beliau lewat kita semua yang sebagai pengisi penerus dakwahnya gitu. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kru Jazz Obras yang telah memfasilitasi akan adanya acara ini. Mudah-mudahan perjuangannya, amalnya, kemudian waktunya serta tenaganya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal ibadah. Nah, kemudian tidak lupa juga kepada Dewan Guru SMP dan SMA Islam Azamir yang insya Allah kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dan keinginan kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada siswa-siswi SMA Islam Azamir, tetap semangat dalam belajar, tetap optimis bahwa dimanapun kita belajar, di tempat apapun kita belajar, bahwa belajar itu adalah tergantung bagaimana niat kita. Sekalipun kita ditempatkan di suatu pendidikan yang baik, kalau niat kita tidak baik, niat kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Cuma sekalipun kita ditempatkan di lembaga pendidikan yang tidak baik dan benar ingin mencari ilmu pengetahuannya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Nah, mengenai pertanyaan tadi tentang jadi santri atau santri itu ibaratnya ya suka dukanya ada, sama dengan sekolah, sama dengan siswa, suka dukanya ada. Namun pada kesempatan itu ya saya sebagai seorang santri layaknya seperti siswa biasa, ya belajar, bergaul, berteman, kemudian jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah dukanya, dan sukanya, bahagianya ya orang santri itu biasanya setiap ada kegiatan pasti diundang oleh masyarakat. Nah, dari masyarakat itulah rezeki dari mana-mana tuh ada. Nah itu ya. Jadi itu adalah suka dukanya. Nah, mungkin begitu. Makanya menarik sekali ini setelah menjadi santri mungkin melanjutkan sekolah kali ya ke setelah lulus SMA kuliah ke. Nah kemudian setelah SMA saya lulus kuliah ke UIN Banten. Atau dulu saya waktu masuk itu statusnya masih STIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian begitu dapat 2-3 tahun berubah jadi IAIN, saya keluar dapat 2 tahun berubah jadi UIN, yang sekarang jadi UIN Banten. Nah, gitu. Jurusannya agama Islam. Jurusan agama Islam. Nah, gitu. Kemudian dari situ saya melanjutkan juga dengan ya bersama-sama, kemudian dari lembaga Islam Azamir juga saya udah bekerja di situ. Kemudian saya melanjutkan ke salah satu universitas yang ada di Tangerang untuk melanjutkan ke S2-nya. Gitu. Luar biasa sekali. Sampai S2. Sampai mudah-mudahan sampai S3 gitu. Amin. Tapi jurusannya masih sama gitu, maksudnya linear ya, gitu kan ya. Alhamdulillah masih linear. Nah, berarti menarik sekali karena tema yang kita bahas kali ini yaitu tentang bab Toharoh, Abakus ya. Jadi ya luar biasa tadi dari pengalaman Abakus, dari mulai jadi santri, jadi mahasiswa juga, S1 dan S2-nya. Semoga sahabat semua bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh Abakus. Ya, untuk Toharoh sendiri Abakus ya, kan adalah salah satu syarat sahnya sholat Abakus ya. Ya kan kalau misalkan sholat nggak bersuci ya gimana kan gitu ya. Betul. Ya kan. Jadi ketika kita belajar tentang sholat, ya sebaiknya kita juga mempersiapkan bagaimana bersuci dari hadas dan bersuci dari najis gitu ya Bagus ya. Iya betul. Coba bisa sedikit dijelaskan ya Bagus. Ya, baik, langsung kita ke pembahasan. Terlebih dahulu saya izinkan sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya.
Yang akan kita isi materi kali ini adalah tentang toharoh, tentang bersuci. Nah, maka tentang bersuci ini yang akan pertama kita bahas adalah tentang mengenai air. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa syarat untuk bersuci itu adalah air. Dengan apapun syaratnya, kalau apapun bentuknya, bahwa syarat utama untuk bersuci adalah air. Nah, gitu ya. Maka sebelum itu kita akan menjelaskan dulu dan menerangkan air itu terbagi berapa yang boleh untuk bersuci. Maka salah satu referensi yang saya pegang dalam salah satu kitabnya, Al-miyahu allati yajuju biha tahiru sab'u miyahin. Baik, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu sab'u miyahin, terdapat 7 macam air. Nah, maka 7 macam air ini boleh digunakan untuk bersuci. Apakah untuk mengambil air wudu, atau untuk menghilangkan atau mandi junub atau mandi besar, atau hal lain yang sekiranya yang menempel di dalam tubuh kita yang kita anggap kira-kira kotor. Maka dengan 7 macam air itu kita boleh membersihkannya. Nah, apa 7 macam air itu? Yang pertama, ma'us sama'i, yaitu air hujan. Nah, apabila kita sedang dalam keadaan tidak bersuci, kemudian ada turun air hujan, kemudian apakah dalam keadaan janabah atau punya junub, kemudian atau kita melihat bahwa di dalam sekeliling kita kotor, kemudian air hujan turun, maka air hujan itu dianggap suci dan mampu untuk membersihkan baik itu najis mughaladah, mukhafafah atau mutawasito, atau najis besar, najis ringan ataupun najis kecil. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa ma'ul bahri adalah air laut. Air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Hukumnya adalah suci. Jadi kalau kita apakah untuk digunakan untuk berwudu, atau untuk mandi besar, atau untuk hal lain sebagainya. Nah, walaupun air laut itu asin, tapi kedudukan air laut itu adalah suci. Nah, kadang-kadang kebiasaan kita main ke pantai, di pantai kita nyari air tawar, katanya buat air wudu, ya pakai aja air itu. Kalau emang tidak ada gitu air tawar itu. Nah, itu adalah air laut. Kemudian yang ketiganya dari 7 macam itu wa ma'un nahri, air sungai. Nah, air sungai sudah kita ketahui bersama, air sungai berarti air yang mengalir. Air yang mengalir boleh digunakan untuk bersuci, baik mandi besar, berwudu, ataupun membersihkan sesuatu yang menempel yang dianggap kita kotor dari tubuh dan pakaian kita. Nah, kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur itu air apa? Air yang digali, semacam kalau sekarang ini adalah air bor. Nah, karena udah nggak ada yang digali. Nah, air sumur maksud di sini adalah air bor. Nah, kita sampai saat sekarang ini masyarakat kota, bahkan di masyarakat desa udah menggunakan air bor. Maka dasar hukum masyarakat itu menggunakan air bor dari sini, dari 7 macam ini. Nah, kemudian yang kelimanya wa maul aini, air sumber. Apa bedanya air bor dengan air sumber? Kalau air bor itu hasil galian, hasil boran. Nah, itu namanya air sumber. Nah, sedangkan air mata air itu tidak hasil dari galian. Artinya Allah langsung mengeluarkan air itu apakah lewat pepohonan atau karena di situ adalah alamnya masih bagus, di bawah gunung dan lain sebagainya, itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keenam adalah air es. Nah, maksud air es di sini adalah air salju. Nah, jadi bukan berarti kita taruh di freezer kemudian kita ambil dulu, enggak. Jadi ini adalah air salju. Nah, kemudian wa ma'ul barodi yang ketujuhnya adalah air dingin. Nah, penjelasannya begini. Wa yumkinu ayyuqal ikhtisaran, kiranya dapat kita katakan dengan ringkas. Yathuru bi kulli ma'in naba'u minal ardi au najala minas sama'i. Jadi seseorang boleh bersuci bi kulli ma'in dengan tiap-tiap air naba'u minal ardi, apa yang keluar dari bumi. Jadi yang keluar dari bumi, air yang keluar dari bumi itu adalah suci. Mana nabi au nazala minas samai, atau yang turun dari langit. Nah, jadi itu dasar dapat diringkasnya. Wal aslu fi jawazi tahiratu bihadzal mayt, dan dasar hukum dibolehkannya air ini dijadikan sebuah kesucian atau dijadikan alat untuk bersuci, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kata Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bihi, dan telah kami turunkan alaikum atas kalian semua minas sama'i dari langit, ma'an yaitu air, liyutahhirukum bihi untuk mensucikan kalian semua, bihi dengan air itu. Nah, jadi ini dasar hukumnya. Jadi dasar hukum bahwa 7 macam air itu diperbolehkan, ayatnya surat Al-Anfal, suratnya adalah ayatnya surat Al-Anfal ayatnya ayat 11. Nah, sedangkan dasar hukum yang kedua adalah al-hadis. Marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya rajulun seseorang. Berarti kalau rajulun itulah seseorang yang udah balik. Nah, beda ya. Jadi antara rajulun dengan man gitu kan. Jadi kalau rajulun berarti seseorang yang sudah balik. Bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahri. Sesungguhnya kami narkabul bahri, sedang dalam perjalanan di atas lautan. Berarti dia naik kapal. Nah, gitu kan, atau naik perahu. Kemudian wanahmilu ma'ana qallu minal ma'i. Nah, pada saat itu sebenarnya kami membawa air. Air maksud di sini lah air yang dibawa dari darat, air tawar. Qalilun tapi sedikit. Nah, gitu kan, kami membawa air dalam perjalanan, kami membawa air tapi sedikit. Pertanyaan seorang laki-laki itu, fa in tawaddo'na bihi atosta, apakah kami harus berwudu dengan air yang sedikit kami bawa ini, maksudnya bakal dari darat ke laut itu. Nah, kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa ini atosna, bagaimana kalau kami haus? Nah, itu kan pertanyaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata apa tawaddu ambil ma'il bahri, ataukah kami harus berwudu dengan air laut ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, huwa tahirun ma'uhu al-hilu maitatuhu, bahwa air laut itu adalah maksudnya suci, al-hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Nah, ya, kemudian yang dimaksud dengan halal bangkainya itu ayyakula ma mata fihi, apa-apa yang mati di dalam air laut itu jadi boleh dimakan. Artinya minas samaki wa nahwihi, dari bangsa ikan, wanahwi dan selain daripada ikan. Nah, biduni dzubhin syar'in, tanpa harus disembelih. Nah, jadi bangkai, kita menemu bangkai di laut, bangkainya bangkai ikan atau selain daripada ikan, maka boleh kita langsung memasaknya, maka boleh kita langsung memanggangnya tanpa harus disembelih secara hukum agama atau hukum syara kan gitu kan. Nah, tapi itu khusus untuk binatang laut. Bagaimana Pak kalau misalkan ayam nyemplung di laut mati? Ayam kan binatang darat. Nah, gitu. Jadi air binatang laut boleh tanpa harus disembelih. Nah, kalau misalkan kita melihat ada ikan mati dalam keadaan lapar, disembelih dulu ikannya, kan nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena binatang laut tuh tanpa harus disembelih. Dapat dipancing, matiin, langsung goreng juga nggak apa-apa. Nah, gitu bahasanya. Nah, gitu. Nah, dimakan boleh. Langsung dimakan nggak boleh. Jadi harus digoreng dulu. Nah, gitu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi. Wa qala Tirmidziun, dan berkata Imam Tirmidzi, hada hadisun sahihun hasan sahihun. Dan hadis ini kata Imam Tirmidzi dikatakan hadis hasan sahih. Dalam pelajaran ilmu hadis, bahwa hadis itu terbagi 2. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad itu terkelompok ke dalam 4 kelompok. Ada hasan, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu. Nah, kalau kita pelajaran ilmu hadis kan gitu. Nah, itu adalah dasar hukum diperbolehkannya air laut atau air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi itu adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian dari 7 macam air itu, nanti saya kasih waktu 30 menit dulu ya untuk menyampaikan. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Dari 7 macam air itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok air. Nah, itu. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhun. Nah, wahwal maul mutlakon. Yang pertama air suci, dapat mensucikan, ghairu makruhun, tidak terdapat kemakruhan di dalamnya. Jangankan haram, makruh aja enggak. Namanya air mutlak. Nah, air mutlak berarti air yang suci, mensucikan dan tidak ada kemakruhan, apalagi kotor, apalagi najis. Nah, gitu. Nah, penjelasannya, wal aslu fi hadza taurul ma'ul mutlak, dan dasar hukum bahwa air mutlak itu adalah suci, marwahul Bukhari, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa ghairuhu, dan selain Bukhari, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, berkata Imam Abu Hurairah, qala arabiyun pabala fil masjidi, tentang penjelasan tentang air mutlak ini. Qama arabiyun, berdiri seorang Arab. Arabnya bukan Arab modern, tapi Arab primitif pada zaman Nabi pada saat itu. Jadi ada Arab kota, ada Arab kampung. Nah, makanya kalimatnya bukan koma rojulun, tapi koma arabiyun. Berdiri seorang Arab, apakah itu Arabnya, apakah Arab yang berpendidikan atau enggak, pokoknya seorang Arab pada saat itu. Yang jelas di sini orang Arab yang tidak berpendidikan. Nah, fabala datang pada waktu itu, fabala dia kencing fil masjid, di dalam masjid. Seorang Arab Badui datang ke masjid, kencing di situ. Nah, faqama ilain nasi la yaqau bihi, maka berdiri semua manusia untuk memberikan hukuman kepada
si orang Arab yang kencing ini. Gitu kan. Nah, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ahu, panggil dia. Wa huwa atau wa harikuhu, dan siramkan ala bauli, kepada kencingnya itu sajlan minal ma'i, jadi seember dari air. Au dzunuban, atau air yang penuh dari ember. Fa innahum buistum muaisirina walam buistum muaisirina. Karena sesungguhnya kata Rasul, buistum, kalian diutus bukan untuk mempersulit. Walakin walam tubaisuna muasina, akan tetapi kalian diutus itu untuk mempermudah. Nah, jadi pada zaman dulu, zaman Nabi juga, yang namanya ngebully, yang namanya memberikan hukuman kepada orang itu udah ada. Bahkan kata Nabi, kamu itu diutus karena yang kencing di masjid itu nggak tahu, jangan diberikan hukuman. Maka kalimat faqihu di sini adalah pengertiannya adalah dia memberikan celaan dengan perkataan dan perbuatan. Maka Rasul bersabda, jangan begitu, panggil dia, siramkan air yang bekas kencingnya dengan seember air, karena kalian diutus itu bukan untuk mempersulit, mempermudah. Nah, karena dia nggak tahu, ya udah siram, jangan dikasih hukuman, dasar kamu nggak berpendidikan, enggak begitu. Nah, ini terjadi di bangsa kita. Nah, kalau ada orang kencing misalkan di masjid, kalau orang udah gede kan nggak mungkin, anak-anak dimarahin itu. Nah, padahal yang salah itu dia sendiri gitu. Rasul aja menyampaikan, kamu itu diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Apalagi posisinya anak-anak kencing di masjid, ya udah ambil sajadahnya, tarik, siram. Nah, kita kan dimarahin dulu, abis dibuling, dasar anak biadab, macam-macam bahasanya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini aja Nabi yang jelas itu orang Arab besar kan, berarti itu nggak, kenapa? Karena nggak tahunya. Kecuali dia mungkin tahu, dia belajar, dia paham, kemudian dia kencing itu sengaja, berarti dia ingin mencari segala macam lah di situ. Nah, ini kan dia nggak tahu. Nah, makanya kata Rasul, jangan sekali-kali memberikan hukuman karena kita itu diutus untuk mempermudah bukan mempersulit. Nah, sehingga pada saat itu para sahabat dan orang-orang yang hadir pada saat itu akhirnya ya menyiram bekas air kencingnya itu, bekas air kencing yang kencing di dalam masjid itu. Nah, ini yang terjadi di zaman saat sekarang ini. Nah, artinya kesalahan kita, setiap masjid itu pakai sejadah yang panjang itu. Tempat sholat yang panjang itu apa namanya? Nah, itu. Nah, padahal sholat itu nggak harus pakai itu. Masjid itu harus pakai cukup keramik, udah cukup sebenarnya. Kenapa? Saya khawatirkan, saya sering apalagi itu masjid setahun sekali baru dicuci itu. Nah, itu setiap orang yang lewat dari mulai masuk masjid sudah menginjak sajadah yang kita sholati terus sampai berapa tahun. Nah itu kita nggak pernah perhatikan kesucian ke arah sana. Kita taunya orang kencing jadi hukumi, dibuling, dikata-katain. Nah, tapi kita nggak sadar orang-orang yang udah mengerti, orang-orang yang udah paham dengan agamanya, orang pengurus masjidnya, ternyata minimal sebulan sekali itu yang namanya sejadah yang ada di masjid itu dicuci. Nah, kenapa? Banyak orang di situ, bahkan anak kecil bermain dan lain sebagainya, ayam masuk dan lain sebagainya, nggak tahu. Nah, itu, jadi kata Rasul, jangan kalian memberikan hukuman, karena mungkin dia nggak tahu, karena kita diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Nah, itu adalah daripada pengertian air mutlak. Kemudian yang kedua, setelah yang kedua dari 4 macam air ini, dari 4 kelompok air ini, wa tahirun mutahirun makruhun wa huwal musammas. Air suci, kemudian mensucikan, makruhun tapi makruh. Tadi air suci dapat mensucikan tapi tidak makruh, apalagi najis. Nah, kalau sekarang suci, mensucikan tapi makruh nggak harus najis, gitu kan? Namanya wahwa ma'ul musammas, namanya air musammas. Nah, apa itu air musammas? Al muskhinu fil ina'i min ba'dinil bil habril samsi, yaitu memanaskan air di dalam bejana yang terbuat dari logam dan memanaskannya itu menggunakan panasnya matahari. Nah, itu makruh. Nah, digunakan. Nah, itu ya. Kemudian dari terik matahari atau dari panasnya matahari. Nah, tadi. Wa qaratul ma'i, dan dimakruhkannya air ini berpendapat atau memegang kepada salah satu pendapat mengakibatkan sakit lepra kalau kita bersuci menggunakan air panas yang terkena sinar matahari.
Au yajidu, atau selain daripada itu yang lebih berat penyakitnya. Makanya ketika kita bersuci, ketika kita mengambil wudhu, jangan sekali-kali kita menggunakan air musamas. Itu air yang dipanaskan dari panas matahari, kemudian dipanaskannya itu terbuat dari tembaga. Nah, dalam tembaga berarti dari barang-barang tembaga begitu, kemudian kita taruh di atas terik matahari, dipanaskan, ambil air wudhu. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Mengakibatkan penyakit lepra, bahkan lebih berat daripada itu. Nah itu dimakruhkannya, tapi enggak najis, hanya makruh saja. Kalau makruh kan lebih baik tinggalkan. Nah gitu kan penjelasannya. Nah kemudian wala yukinu makruhan ila idastamadan. Kemudian dan tidak dimakruhkan air ini kalau digunakan untuk badan. Nah gitu. Wa kana kita adalah harul karena setiap tetesan panas yang digunakan untuk badan itu sebagai pengikat. Nah kalau cuma untuk badan, untuk menghangatkan badan, nah itu diperbolehkan. Artinya, jadi tidak ada kemakruhan. Tapi kalau dipakai untuk bersuci, air yang dipanaskan dari matahari yang tempatnya terbuat dari tembaga itu adalah makruh. Nah gitu. Itu adalah pengertian daripada air musammas atau air yang makruh, air yang suci, mensucikan tapi makruh dipakainya. Nah, sedangkan yang keempat dari kelompok air itu wa tahirun ghairu mutahhirun wa huwal maul musta'mal. Air suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak dapat mensucikan. Artinya airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Namanya air musta'mal, air yang pernah digunakan. Kenapa sebabnya? Wal mutaghiru min khalati min tahirati, disebabkan karena berubah atau ketempelan atau tertempel sesuatu yang mengakibatkan air itu tidak suci. Nah itu. Nah penjelasannya wa fi rafil hadasi, sama-sama menghilangkan hadas, dan dalil diperbolehkannya dan wa dalilu kaunuhu, dan dalil bahwa air mustakmal itu adalah suci marwahu Bukhari, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari halaman atau nomor 191 dan Muslim 1212 dari Jabar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ja'a Rasulullah, datang Rasulullah, kata Jabir, yang uduni, menjenguk saya, wa ana maridun, sedangkan saya dalam keadaan sakit, la aqilu, dan tidak sadarkan diri, pingsan. Nah gitu. Di dasar hukum diperboleh air yang sudah dipakai air mustakmal ini adalah suci gitu. Jadi datang Rasulullah SAW menjenguk Jabir, kemudian setelah menjenguk dia dalam keadaan sakit bahkan pingsan. Fatawadoa. Nah setelah itu Rasul menjenguk, dia berwudu. Rasul itu berwudu. Wasoba, dan bekas wudunya itu disiramkan kepada saya, kata Jabir. Nah, jadi disiram kepada saya minal wudu'i, dari bekas wudunya. Nah, oleh karena itu, walau kana lam yusibu, dan sekiranya kata Jabir ini sekiranya air yang pernah atau air mustakmal itu adalah tidak suci, walau kana nistaya, Rasul tidak akan menyiramkan air bekas wudunya kepada saya. Nah, tapi kata pendapat lain, kata dalil lain bahwa itu tetap dalam keadaan tidak boleh. Nah, sedangkan yang dasar hukum kedua yang bahwa air bekas wudu itu adalah tidak suci, marwahu Muslim, itu diriwayatkan oleh Muslim halaman nomor 283, dan selain Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, la yagtasilu ahadukum, janganlah kalian membersihkan salah satu kalian dengan air yang menggenang, wa huwa junubun, sedangkan kalian dalam keadaan junub. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada Abi Hurairah, wahai Abi Hurairah, bagaimana kami mengerjakannya? Maka jawab Abi Hurairah, gunakan air yang mengenang itu dengan gayung, satu gayung. Nah, jadi air mustakmal, air yang pernah digunakan itu boleh digunakan. Dasar hukumnya Rasulullah SAW pernah berwudu, bekas wuduannya disiramkan kepada orang yang kepada Jabir. Kemudian dasar hukum yang kedua bahwa air yang sudah digunakan itu adalah tidak suci, bahwa berpatokan kepada hadis dari Abi Hurairah bahwa sesuatu yang menggenang itu tidak boleh untuk dijadikan bersuci. Nah gitu. Faedahnya apa? Nah karena hukum wudu dengan hukum mandi itu hukumnya adalah sama, yaitu satu. Hukumnya itu menghilangkan hadas atau menghilangkan kotoran gitu ya. Jadi
Dasar hukum diperbolehkannya air yang sudah dipakai itu adalah suci tadi diriwayatkan oleh Imam Jabir. Kemudian dasar hukum bahwa air yang sudah digunakan itu adalah tidak bisa tidak suci adalah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah itu. Nah kemudian wa huwa ma'lu alama qaliluhun yang mengandung pengertian bahwa air itu adalah air yang sedikit. Wudu dengan mandi hukumnya adalah sama-sama menghilangkan hadas. Gitu kan. Wasau tahirul yastuna anhum lawan modatu ilati yamkunu fasola. Nah, kemudian yang ketiga daripada yang keempat daripada air kelompok macam air itu wa maun najis. Nah, jadi yang pertama air suci yang mensucikan dan boleh digunakan jelas kesuciannya namanya air mutlak. Kemudian air yang kedua air yang makruh jangan digunakan lebih baik hindari namanya air musammas. Kemudian air yang ada yang mengatakan bahwa itu adalah boleh digunakan, ada yang berpendapat lagi dari Abi Hurairah adalah tidak boleh digunakan karena termasuk adalah tidak suci, maka disebut dengan namanya air mustakmal. Tapi saya lebih condong kepada jangan digunakan karena udah pernah digunakan orang, gitu kan. Kalau apalagi buat berwudu maka nggak boleh. Ini maksudnya boleh digunakan untuk minum atau dan untuk lain sebagainya. Nah, gitu. Habis berwudu kita ambil tadahin kemudian kita minum, panasin tapi nggak boleh. Kalau pandangan saya, karena termasuk saya lebih cenderung kepada hadis yang kedua bahwa itu termasuk daripada sesuatu yang tidak bisa mensucikan. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah air najis. Apa itu air najis? Wahwa alladzi khalat fi najasatu, yaitu air yang terkena di dalam air itu najis. Wahwa dunakulataini. Najis apa aja? Apakah najis bangkai dan sebagainya? Wahwa dunakulataini atau air najis airnya bersih. Airnya suci, tempatnya bagus, tempatnya baik, wahwa dunakulatain, tetapi kurang daripada 2 kolam. Nah, itu termasuk daripada najis juga. Aukana kulata ini atau ada 2 kula, fatagor tapi berubah rasanya, baunya, kemudian warnanya. Nah, itu berarti ada 1 kula najis kalau itu kurang daripada 2 kula atau 2 kolam, ada 2 kolam tapi berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya berarti najis juga. Nah, kemudian pengertiannya rawahul khamisu diriwayatkan oleh 5 perawi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yas'alu bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maul yakunu tentang air yang berada di tengah-tengah lapangan. Nah gitu kan. Wa ma baunu misalnya wadawabi. Nah, air tengah-tengah lapangan itu biasanya sering didatangi oleh binatang buas untuk meminumnya. Faqala idza kana ma'al qulatani, apakah air yang ada di tengah lapangan itu yang sering didatangi binatang buas dan sebagainya yang sekiranya binatang-binatang yang haram itu meminumnya, apakah air yang di tengah lapangan itu boleh kami gunakan atau tidak? Nah gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanal ma'u qulaitaini lam yahnul khabithu." Apabila air itu adalah 2 kula, maka tidak menjadikannya najis. Tetapi kalau air yang di tengah-tengah lapangan itu kurang dari 2 kula, 2 atau 2 kolam, maka mengakibatkan air itu adalah najis. Ya, enggak boleh. Jadi tengah lapangan ada sumur, dan sumur itu kemudian sering datang dijilatin segala macam, ada di situ ada bangkai tikus, bangkai ayam segala macam. Nah, kemudian ada yang lewat ke situ, apakah itu najis? Kalau warnanya berubah, baunya berubah, maka najis sekalipun dia air mengalir atau air sumber gitu ya, air mata air. Atau airnya bersih, tapi air itu tidak mengalir, kemudian setelah tidak mengalir, air itu kurang daripada 2 kolam. Nah, maka dinyatakan tidak digunakan najis juga, jadi tidak suci gitu. Kemudian dasar hukum yang kedua menyamakan hukumnya adalah kata Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Idza istayqada ahadukum minan naumihi." Nah, persamaannya nih, persamaan hukum najis itu. Idza istayqada persamaan artinya persamaan air yang sedikit kemudian mengandung najis apabila sudah tersentuh dengan sesuatu yang haram gitu kan, yang najis itu. Yang najis. Nah, dasar hukum yang keduanya, idza istiqada ahadukum, apabila kalian bangun tidur, fala yagmisu yadahu fil ina'i hatta yaktisa salasan. Janganlah kalian sekali-kali memegang air, menyelupkan tangan ke dalam air yang dalam kolam itu. Kalau bangun tidur nih, pagi-pagi bangun tidur langsung megang air
di dalam kolam kita. Nah itu nggak boleh. Nah jadi dilarang Rasulullah SAW. Kecuali kita sudah membersihkannya 3 kali dengan menggunakan gayung. Gitu. Fa'inna yadri aina batat yadahu. Karena sesungguhnya kata Rasul, kalian tidak tahu ketika tidur kalian megang apaan. Nah gitu. Makanya ketika kita bangun tidur jangan langsung megang kolam tuh. Ambil wudu, ambil air dari gayung kemudian langsung cuci 3 kali. Nah jadi bangun tidur langsung aja megang air kan, megang air apa namanya, tangan dimasukin ke, nah itu nggak boleh. Hukum itu adalah hukum bahwa di situ kalian tidak tahu di mana tangan kalian sewaktu tidur ditempatkan atau ditaruh lah. Kalau ditaruhnya di atas kaca ya aman, tapi nggak suci. Nah kalau ditaruhnya di atas yang lainnya kan bahaya juga kan gitu ya. Nah itu. Faqad uhiya maskaidun naumihi, maka sesungguhnya Rasul telah melarangnya. Kemudian kalian tidak mengetahui ketika kalian sedang tidur itu di dalam tangan kita terdapat kotoran yang tidak nampak. Nah, dikhawatirkan itu. Sehingga dengan kotoran yang tidak nampak itu mengakibatkan air yang ada di rumah kita yang kurang dari 2 kolam itu jadi najis. Nah, diakibatkan karena kita tidak tahu menempatkan tangan kita waktu tidur di mana. Nah, gitu. Kemudian dan ini wa amal hadisul mautar li sudu fasu ilama ghairuhu ta'amuhu. Nah, kemudian pengertian daripada berubah itu adalah apabila air suci itu tidaklah najis kecuali air itu rasanya berubah. Kemudian al ma'u tahuru la najisu, air suci itu tidaklah dikatakan najis kecuali ma ghairuhu tidak merubah rasanya awarahu atau baunya. Hadis ini adalah dhaif. Sanadnya lemah, jadi jangan dijadikan sebuah hujah kecuali tadi tiga sumber itu ada dalam air itu, karena baunya, karena rasanya, karena warnanya. Nah itu jelas nggak boleh, berarti nggak boleh. Tapi kopi nggak boleh pakai. Kopi pakai nggak boleh, tapi suci. Nah airnya suci boleh diminum. Boleh diminum. Nah itu masuk ke dalam kelompok musamas tadi. Nah gitu. Jadi air suci termasuk air musamas. Berarti masuknya ke makro gitu. Makro. Ya, kalau air suci mah jelas nggak boleh. Maksudnya itu yang kena sinar matahari, air tawar. Nah, tapi kalau kita golongkan air kopi termasuk golong ke situ gitu. Tapi itu makan beda lagi, air kopi minuman kan. Nah, itu. Kemudian wa kulataini khamsumi'atin litin. Berapa sih ukuran dua kolam itu menurut syariat agama? Menurut syariat itu ukuran 2 kolam itu adalah khamsumi'atin litin, 500 liter. Nah, kira-kira 500 liter ukuran literan orang Baghdad. Ya, orang sono, orang Arab lah. Orang Arab gede. Iya, gitu. Nah, gimana itu? Nah, jadi penjelasannya ai ma bawa mi'atu wa asna lailakul takriban. Jadi, kalau di ukuran orang Indonesia 500 liter itu berarti sama dengan ukuran 10 galon. 1 galon berapa? Isinya 19 liter. 19 liter dikali 10 berarti 190 liter. Nah gitu. Jadi kalau 110 kita punya galon 110 galon berarti itulah ukuran 2 kolam untuk bisa digunakan untuk bersuci. Nah apalagi kalau kolam renang itu udah seabag-abag itu mah besar Bu. Ya udah boleh digunakan. Nah, itu kita punya 10 galon, kemudian setelah galon kita taruh misalkan di dalam kolam, nah itulah disebut dengan 2 kolam itu untuk bersuci. Nah, sedangkan ukurannya adalah sama panjang seperti kubus dan sisi sama panjangnya adalah 58 cm. Itu adalah ukuran 2 kolam. Nah, kira begitu. Nanti di suatu saat yang akan datang kita akan mungkin kalau misalkan ada pertemuan lagi, ini masih berlanjut tentang ini masih hanya sekedar baru membahas tentang airnya saja. Nanti bagaimana kalau misalkan kita membahas kulit binatang apakah boleh dimakan atau tidak, nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mungkin kira-kira untuk sementara tentang air ini, bahwa air itu terbagi 7 macam, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air musamas, yang ketiga adalah air mustakmal, dan yang keempat adalah air najis dengan keterangan yang sudah tadi dipaparkan. Oke. Mungkin silakan kepada moderator. Ya, luar biasa sekali ini karena membahas tentang bab toharoh ini sebenarnya panjang. Ya, bagus ya. Membutuhkan setahun atau 2 tahun. Harus pesantren. Iya. Ini bab awal ini, baru bab awal pembukaan.
Ya, untuk sahabat Zamir, bagi ada yang mau bertanya atau apa namanya yang pernah terjadi gitu kan di rumah, berkonsultasi juga mungkin bisa gitu kan. Nah, silahkan tulis di kolom komentar, nanti moderator pilih gitu kan, nanti yang ada pertanyaan nanti disampaikan pada Bakus. Pertanyaan datang dari Ibu Siti Mulyati, Abakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bakus mau tanya, kucing itu kan tidak haram, namun haram untuk dimakan. Kemudian, tapi apakah jilatan kucing ke bagian badan kita itu harus dibersihkan ketika kita mau sholat? Bagaimana, Ya. Bagus? Terima kasih kepada Bu Mumun, nih ustazah dari ini nih, dari daerah Gondrong ini. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik juga. Mudah-mudahan penjawaban saya walau kalau sekiranya salah nanti dibenarkan, tentang kucing, bahwa kucing itu adalah sesuatu yang tidak najis, gitu kan. Bagaimana kalau misalkan kita mau sholat kemudian kita terkena jilatan jilatan kucing. Nah, di dalam Al-Quran bahwa jenis binatang yang jelas-jelas keharamannya itu cuma dua. Satu adalah anjing, yang kedua adalah babi. Nah, selain daripada itu boleh nggak Pak kalau misalkan terjilat? Ya nggak jadi masalah. Nggak masalah, nggak harus mengambil air wudu lagi. Nah, seperti makanya ada hadis, ada najis mughalladah, ada najis mukhaffafa. Najis mughalladah itu cukup kita membersihkan dengan air tanpa harus mengulang untuk berwudu atau mandi. Nah, sedangkan najis mughalladah atau najis besar kita harus mengulang kembali secara aktivitas kita, apakah berwudu, apakah mandi, atau kita menghilangkan dengan segala macam. Kucing ini termasuk binatang yang dianggap suci, dan jilatan kucing ketika kita sedang beribadah menurut pandangan saya adalah tidak dianggap najis gitu. Berarti mengulang wudu apa nggak usah Pak? Nggak usah mengulang wudu. Ya. Nah, nanti kalaupun kita nanti di situ ada kekhawatiran takut najis, ragu, cuci aja. Nah, dicuci kemudian diusap pakai air, ya udah selesai. Nah, gitu. Atau ada keraguan lagi, ya Islam kan tidak melarang keraguan, itu wudu lagi, gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu, kalau sekiranya itu tidak membuat kita ragu, lanjutkan. Tapi kalau membuat kita ragu, berhenti, stop, ulangi. Nah, gitu. Berwudu lagi. Berwudu lagi. Benar-benar kita ragu. Ini kucing gimana sih Pak? Najis apa enggak? Ragu saya, wudu lagi udah. Karena innama a'malu binniyat, tergantung bagaimana ketika dia meyakini tentang keberadaan hukum itu. Tapi yang jelas-jelas kalau dijilatnya anjing, dijilatnya babi, dan binatang buas dan lain sebagainya lah, binatang buas di situ kan kalimatnya tadi dalam itu, yang lebih baik wudu lagi. Kalau anjing kan jelas itu harus kan, binatang buas ini khususnya singa, apalagi macan dijilat wudu lagi. Tapi kalau kucing enggak. Berarti kalau misalkan nih tadi air sumber, ya. Bagus kita lagi jalan-jalan nih naik gunung gitu kan sekarang banyak tuh. Nah, itu kalau misalnya kita ketika mau sholat kan otomatis mungkin yang dicari air sumber itu. Iya. Tapi kan kondisi air sumber kita nggak tahu, mungkin itu biasa tempat minum babi gitu kan. Kalau di hutan kan macam-macam kan gitu kan, segala anjing, segala babi, anjing hutan, babi hutan ada di situ. Hutan bagaimana seperti itu. Nah, air sumber di sini maksudnya adalah air sumber yang mengalir. Nah, kan kalau kita ke Bogor, air sumbernya kan ngalir semua tuh. Ya, boleh digunakan. Maksud di sini bagaimana kalau misalkan maksud di sini air sumber tengah lapangan itu artinya di tengah lapangan ada air, kemudian air itu adalah dua kolam, tetapi dia tidak mengalir dan tidak mengalir, tidak berubah, segitu-gitu aja. Nah, itu yang dimaksud dengan air di tengah-tengah lapangan itu. Tapi kalau air di Bogor mah ya air sumber di Bogor ya suci, boleh digunakan, boleh pakai minum. Nah, gitu, karena air mengalir. Berarti kalau misalkan air danau, kan kalau air danau nih bagus, kan ada air danau, emang danau nggak ngalir kan gitu, di situ aja gitu kan. Tapi mungkin tadi itu air danau itu bisa digunakan ketika tadi lebih dari 2 kolam.
Nah, bagaimana misalkan di situ ada yang buang bangkai tadi, misalkan bangkai ayam, misalkan di situ, bagaimana ini? Kalau misalkan air danau itu adalah tidak merubah rasa dan baunya, ya boleh digunakan untuk bersuci. Di Danau Cipondoh itu danaunya luas, di situ pas saya yakin banyak situ ada bangkai tikus segala macam. Buat wudhu bagaimana Pak? Silakan gunakan. Ke tengah-tengahnya, cuma jangan di pinggirnya, jangan di tempat sampah itu. Nah itu makan jelas. Kalau di tengah-tengahnya, nah gitu. Jadi kalau di pinggirnya misalkan ada Kan itu udah ketahuan ada, kan gitu, baunya ada. gitu Tengah-tengahnya ya. kan banyak tuh, tengah-tengahnya itu boleh. Nah gitu. Karena baunya udah nggak ada kalau tengah, nah itu. Nah, itu kira-kira Bu Mumun. Jadi saya berpendapat bahwa jilatan kucing itu tidak membatalkan kesucian dalam mengambil ibadah gitu, atau untuk sholat, tidak membatalkan wudhu kita, kecuali tadi itu anjing atau babi atau binatang buas yang ada di laut atau yang ada di hutan gitu. Kemudian dari Pak Marion, Pak Ustadz, katanya anak laki-laki yang belum disunat gitu kan tidak boleh masuk ke masjid karena kencingnya mungkin akan terjebak di lipatan kulit. Mungkin maksudnya anak kecil yang belum disunat nih nggak boleh masuk ke masjid buat sholat karena masih di lipatan kulitnya masih ada najisnya. Gimana itu bagus? Nah ini paham siapa saya juga nggak tahu. Ini paham zaman dulu orang yang belum sunat nggak boleh masuk ke masjid. Ini paham siapa, yang menyebarkan siapa juga nggak tahu. Yang jelas anak kecil itu yang belum balik itu tidak boleh, tidak diharuskan untuk sholat. Yang jelas begitu, bukan tidak diharuskan untuk ke masjid. Tapi kalau ke masjid boleh berarti. Kalau ke masjid kan boleh. Jangankan anak kecil ya, jangankan anak perempuan aja boleh kan. Apalagi itu cuma sekedar anak kecil laki-laki, orang haid masuk ke masjid kan boleh. Tetapi tidak boleh beribadah untuk sholat. Artinya ibadahnya boleh, dari ibadahnya dianggap ya tidak ibadah, artinya itu hanya sebuah pelajaran aja. Belum balik. Nah, itu Pak. Jadi jangan kita punya anak kecil laki-laki belum disunat, kemudian kita larang untuk datang ke masjid, maka akibat apa? Sebab anak laki-laki itu belum disunat. Nah, itu tidaklah menjadikan sebuah dasar hukum gitu. Ya silakan kita ajak, tapi ya jangan kencing juga kan, bahaya dan gitu. Kita repot sendiri kalau kencing. Gitu. Boleh diajak Pak. Jadi boleh. Jadi ya itu jadi paradigma paham tentang anak kecil yang belum sunat nggak boleh dibawa ke masjid itu saya rasa harus dipatahkan secepatnya itu. Oke, lanjut bagus. Nah biasanya kita kan suka melakukan perjalanan jauh nih gitu kan. Terus ketika waktu masuk sholat gitu, misalkan lagi di kereta gitu kan, kita kadang air terbatas. Nah bagaimana kalau menyikapinya seperti itu gitu untuk melaksanakan ibadah sholat gitu. Nah tadi yang kita terangkan adalah kita dalam perjalanan tengah-tengah lautan, berarti yang dibahas adalah tentang kesucian air laut. Nah bagaimana kalau kita misalkan di daratan tidak ada air atau kita bawa air, ya kita tayamum gitu, tayamum aja. Tayamum ya berbeda dengan wudhu, dan niatnya juga berbeda, tapi sama-sama adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sama-sama untuk syarat untuk bisa melaksanakan sholat. Ya cukup dengan tangan sama muka selesai. Katanya kucing itu suci, jadi dia mau kita tadi sholat dia tetapi kita dan kita itu katanya nggak apa-apa. Tapi baru-baru ini saya juga dengar bahwa katanya kucing itu bagaimanapun juga najis, bulu-bulunya itu mungkin ada kotorannya, jadi kalau sajadah kena kucing maka sajadahnya harus dicuci gitu. Jadi dan kalau kita digesek-gesek kucing ketika kita lagi sholat ya disuruh wudhu lagi ya. Jadi menyambung pertanyaan Nah, kalau Mismun tadi masalah tentang kucing yang airnya, tentang penjilatannya. Nah, sekarang masalah adalah tentang dari jenis kucing, dari bulu kucing itu. Nah, kucing kan ada kalau saya menyikapi kucing itu kan ada dua macam, ada kucing rumahan, ada kucing ya semau-maunya gitu, kemana aja. Nah disitulah kita harus bisa membedakan. Kalau kucing kita di rumah yang benar-benar kita rawat, ya nggak jadi masalah kan. Makanya Abi Hurairah itu kan apa artinya? Anak Abi Hurairah itu kan dari yang periwayat hadis itu kebanyakan dikatakan soal Abi Hurairah anak kucing, artinya Hurairah itu Abi Hurairah itu artinya kucing. Jadi artinya kalau misalkan kucingnya kucing luar,
ya kita harus khawatir juga, dikhawatirkan dia menginjak sesuatu yang najis, kemudian ke kaki kita, ya kita mengakibatkan ya kita batal wudunya dan harus berwudu kembali, atau sholatnya batal harus berwudu kembali. Tapi kalau di rumah kita punya kucing, peliharaan kita kucing, kemudian di rumah kita punya kucing, kita waktu sholat naik kemudian megang ke kaki kita, ya tidaklah membatalkan sholat kita. Ya, harus lihat kucingnya dulu, ya, saya rasa. Ya kalau kucing garong jangan gitu. Tapi biasanya bagus emang kalau kucing yang di rumah emang kita rawat kan. Iya gitu. Kita tahu biasanya, apalagi kalau kita udah suka sama kucing gitu kan, bahkan dibersihin terus kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu mungkin dia kemana gitu kan, mungkin bisa jadi mungkin dibersihkan juga sejadah atau segala macam gitu, kalau keluar gitu. Makanya saya pernah membaca salah satu hadis, jadi bahwa kucing itu ya jelmaan waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya katanya jelmaan daripada malaikat. Kemudian kucing. Nah, sedangkan ular itu jelmaan daripada jin. Makanya ketika Nabi Adam diganggu itu, jin itu masuk ke dalam surga itu menjelma ular. Masuk, baru dia masuk ke surga itu. Baru berubah lagi jadi jin. Luar biasa nih bab yang disampaikan oleh Abakus tentang toharoh, karena memang toharoh sendiri pembahasannya cukup banyak gitu kan, cukup panjang. Saya juga karena ini adalah masa PSBB ya, semua kegiatan belajar di rumah juga hampir semuanya di rumah semua, nggak ada yang di sekolah. Maka secara khusus nanti tahun depan atau tahun ajaran baru, bagi siapa saja saudara, teman, sahabat Azamir, silahkan memasukkan anak-anaknya. Dan di sini tidak lebih kalah menarik dengan sekolah-sekolah yang lain. Mau gaya apa aja ayo gitu. Kita mau, yang penting jangan gaya preman aja, kita nggak bisa gitu. Mau gaya apa aja kita selagi masih bisa, kita sama-sama bareng di sini, dan silahkan persiapkan untuk menghadapi penerimaan siswa baru yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya sebagai pembicara, apabila ada salah-salah kata, ada salah penafsiran, saya mohon maaf karena saya pun tidak lepas dari kesalahan dan hilaf sebagai manusia biasa. Dan jika sekiranya benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan saya. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa bagus. Saya selaku moderator kurang lebih mohon maaf ini banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.